Sobat Ternak semua, kembali lagi dengan saya Dr. Hewan Diki. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas terkait reproduksi pada ternak domba dan kambing. Barangkali info ini bermanfaat buat sobat ternak semua, maka dari itu kita simak sampai tuntas ya. Pertama, kita coba ulik dulu terkait apa saja tanda reproduksi pada domba betina itu sudah matang dan bagaimana melihat dia sedang dalam masa birahi. Jadi, pada saat dia memasuki usia dewasa kelamin, dia akan memulai menunjukkan tanda-tanda birahi. Yaitu sebenarnya ada konsep ini tapi bahasa Jawa. Ada 3A, 2B, 1C. Jadi, abang, abu anget itu tanda pada vulvanya atau pada area reproduksinya dia akan cenderung merah, kemudian bengkak dan hangat, terasa hangat saat dipegang. Kemudian dia akan menunjukkan tanda 2B yaitu bengak-bengok atau bersuara, dia cenderung lebih gelisah, lebih sering mengeluarkan suara-suara atau mengembik seperti itu. Terus ada satu tanda lagi itu 1C, dia celingkrak-cingklik atau saling menaiki dan dinaiki. Jadi itu salah satu tanda bahwa dia sudah memasuki dewasa kelamin atau sudah memasuki masa reproduksi yang optimal. Bagi sobat ternak semua, jika ingin melakukan breeding, itu kita harus memastikan dan mempelajari ini profil ternak tersebut ideal atau tidak, sudah ideal atau belum untuk dijadikan pejantan atau indukan. Jadi tolok ukurnya itu ada 3 poin yang saya catat di sini. Jadi ada profil kesehatannya, kemudian status produksinya atau catatan produksinya, dan yang ketiga itu adalah konformasi fisiknya, baik atau tidak. Jadi dari catatan kesehatan, misalnya dia tidak mengalami pincang atau tidak ada riwayat kesakitan yang infeksius, kemudian yang barangkali mempengaruhi kondisi reproduksinya, salah satunya misalnya PMK. Itu PMK mempengaruhi kondisi keseluruhan organ tubuh dan menurunkan tingkat keberhasilan reproduksi. Lalu dari status kesehatan kita perlu memperhatikan catatan produksi dia. Jadi domba tersebut riwayatnya pernah mengalami catatan produksi apa, misalnya keguguran, kemudian dia ambruk, kemudian distokia dan sebagainya, itu mempengaruhi produksi berikutnya. Jadi perlu untuk mempertimbangkan hal tersebut. Selain itu pada jantan itu juga perlu mengecek conception rate pada jantan tersebut atau tingkat keberhasilan dia mengawini betina. Jadi tolok ukur pada domba jantan itu yang dapat dilihat conception rate-nya. Terus kita perlu mempertimbangkan bentuk tubuh fisiknya, apakah punggungnya melengkung, apakah bentuk pelvisnya sempit, kemudian ada kelainan pada konformasi tubuh, itu juga perlu untuk diperhatikan. Selama masa kebuntingan itu perlu kita memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama itu selama dia bunting, kalau kita taruh di pen koloni, tetap di pen koloni, itu kita harus memastikan satu persatu ini status kesehatannya. Jadi kita harus amati dia mengalami gangguan kesehatan atau tidak, entah terkait kesehatan selain reproduksi atau reproduksinya. Jadi perlu kita amati itu terkait kesehatannya. Kemudian kita berikan nutrisi yang terbaik untuk persiapan nanti kelahiran. Jadi nutrisinya apa? Kalau di sini kita pakai konsentrat khusus untuk domba bunting. Intinya mencukupi kebutuhan nutrisi pada saat kebuntingan. Kemudian terkait nutrisi juga itu perlu untuk mempertimbangkan karena ada beberapa faktor yang menimbulkan domba mengalami kesakitan saat dia kebuntingan akhir. Itu salah satunya pregnancy toxemia. Dia karena defisit energi pada tubuh sehingga dia merombak lemak dalam tubuh, dan itu untuk mencukupi kebutuhan energi dalam tubuhnya sehingga dia lama-lama akan kekurangan energi, jadi dia ambruk. Itu salah satu tantangan jika ingin melakukan breeding pada domba. Terus selain faktor nutrisi itu juga perlu kita melihat kondisi lingkungannya, apakah banyak stresor dari lingkungan, misalnya suhu, kemudian polusi suara, kemudian polusi udara dan sebagainya, itu tentunya akan meningkatkan kondisi stres. Kalau dombanya stres, itu tentu akan ada risiko misalnya keguguran atau kecacatan juga barangkali dapat timbul akibat stresor. Kemudian yang terakhir itu persiapan sebelum partus atau prepartus itu penting. Jadi kita cukupi kebutuhan mineralnya, kemudian vitamin dan nutrisi yang lain supaya nanti saat partus
partus dia kondisinya fit, kemudian tidak mengalami distokia dan sebagainya. Untuk pengetahuan umum, ini kita perlu juga tahu terkait dengan berapa periode-periode dia mengalami berbagai fase-fase reproduksi. Jadi pertama, itu hari ke-0, itu kita hitung dari fase dia mengalami estrus. Jadi estrus dia itu siklusnya sekitar 14-19 hari, itu variatif tergantung jenis dombanya. Itu siklusnya ya. Kalau misal tidak bunting, dia akan berulang lagi siklus mulai dari 0 lagi. Jadi 14-19 hari tergantung jenis dombanya. Lalu masa estrusnya, lama estrusnya itu sekitar 24 jam sampai 36 jam. Terus setelah dia dikawini, dia akan mengalami kebuntingan atau masa gestasi. Dia periode gestasinya itu sekitar 144 hari sampai 152 hari atau rata-rata itu 5 bulan. Kemudian setelah dia partus, dia akan mengalami fase laktasi. Fase laktasi itu berlangsung sekitar 2-3 bulan. Dan fase laktasi itu konten sebelumnya kita membahas tentang laktasi kan. Setelah laktasi dia perlu istirahat dulu. Ini untuk mempersiapkan kebuntingan berikutnya. Itu dinamakan masa kering. Jadi masa keringnya dia berlangsung selama kurang lebih 1-2 bulan. Itu tergantung kondisi tiap individu maupun jenis domba masing-masing. Jadi apa saja kira-kira tantangan jika kita ingin memulai breeding pada ternak domba? Tantangannya itu yang pertama terkait dengan kesuburan reproduksinya. Baik jantan maupun betina itu memiliki faktor kesuburannya. Makanya usahakan memilih bakalan atau bibit-bibit yang akan dijadikan sebagai pejantan dan juga indukan itu bibit yang terbaik. Jadi seleksi dulu profil-profil individu ternaknya, kemudian catatan reproduksinya, dan juga kondisi kesehatannya seperti itu. Karena kaitannya ini dengan kalau ingin breeding itu jangkanya panjang. Jadi profil kesehatannya harus benar-benar dipastikan dengan baik. Jika tidak, resikonya maka akan banyak kondisi kesehatan yang mengganggu periode breeding kita. Misalnya dia akan sering mengalami keguguran, kemudian mengalami kesakitan yang lain yang berkaitan dengan reproduksi. Itu tentunya akan menjadi tantangan kita semua. Maka dari itu terkait dengan bibit atau indukan pejantan yang akan kita jadikan sebagai indukan pejantan di kandang kita, itu pilih yang terbaik. Diseleksi terlebih dahulu. Kemudian kita harus tentukan juga ini terkait dengan nutrisi ternaknya. Karena jika kita mengabaikan terkait nutrisi, itu tentunya proses breeding itu tidak berjalan dengan seimbang. Karena nutrisi itu sebagai faktor utama mendukung kondisi fisiknya berlangsung secara normal atau tidak mengalami gangguan kesehatan pada saat dia menjalani periode reproduksi. Oke, cukup sekian konten kita hari ini berkaitan dengan reproduksi ternak. Barangkali ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kemudian akan kita respon sesegera mungkin. Kunci untuk menjadi breeder yang sukses itu kita harus memperhatikan animal welfare-nya supaya ternak merasa aman, kemudian stresnya berkurang dan produksinya meningkat. Terima kasih.